Meski telah diresmikan sejak Oktober 2022, warga yang direlokasi akibat pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS belum juga bisa menempati Kampung Susun Bayam. Hingga kini sejumlah warga memilih bertahan mendirikan tenda di depan JIS. Namun mereka diberi waktu untuk pindah paling lambat pada hari Jumat pekan ini. Warga harus pindah sebab lokasi yang mereka huni merupakan area trotoar yang tengah dibenahi dalam rangka persiapan menyambut Piala Dunia U17. Warga mengaku telah menerima surat keputusan dan nomor unit hunian, namun mereka belum menerima kunci unit dari pihak pengelola. Total ada 11 kepala keluarga yang masih bertahan di tenda ini. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah segera menertibkan tenda milik warga Kampung Bayam Sunter Papanggo yang bertahan di dekat Jakarta International Stadium. Penertiban itu dilakukan sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17. Warga Kampung Bayam, Jakarta Utara mendirikan tenda di depan Jakarta International Stadium atau JIS. Tenda dihuni 7 kepala keluarga yang terdiri dari anak-anak serta orang dewasa yang berjumlah 35 orang. Mereka adalah warga Kampung Bayam yang digusur akibat pembangunan trotoar JIS jelang persiapan Piala Dunia U17. Dan rencananya Kelurahan Papanggo akan membongkar tenda tersebut pada hari Jumat mendatang. Sementara warga enggan pindah dari tenda bila belum ada kejelasan soal nasib mereka. Ya, bagaimana rencana ataupun jalannya rencana penggusuran terhadap warga di Kampung Bayam, Jakarta Utara? Sudah ada rekan kami, Anggia Eboni. Selamat siang, Anggia Eboni. Seperti apa rencana penggusuran Kampung Bayam? Ya, selamat siang Putri dan pemirsa. Rencana penggusuran ini sudah disampaikan oleh pihak Lurah Papanggo kemarin kepada warga. Namun warga meminta waktu setidaknya hingga hari Jumat pekan ini untuk mereka mempersiapkan diri bisa pindah dari lokasi tenda yang mereka bangun, yang mereka dirikan tepat di depan Jakarta International Stadium. Nah, pertama saya mau ajak Anda dulu Putri dan pemirsa untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi hunian warga di depan Jakarta International Stadium ini, warga Kampung Bayam. Inilah suasana dari tempat tidur warga, jauh dari kata layak tentunya. Ini bisa kita lihat bersama ya Putri dan pemirsa bahwa bangunan semi permanen ini dibangun dengan rangka bambu yang hanya dihubungkan dengan tali-tali rafia yang tentunya pasti tidak cukup kuat untuk menopang beban. Kemudian di atasnya untuk bagian atapnya warga menggunakan terpal yang juga sudah bolong-bolong. Kita bisa bayangkan kondisinya kalau hujan turun di kawasan ini, tentu ini sangat tidak kondusif dan tidak aman untuk warga bisa tinggal di sini. Nah, warga hingga saat ini masih menunggu pihak pengelola bisa memberikan kunci untuk Kampung Susun Bayam, unit mereka di mana mereka dijanjikan untuk pindah ke sana setelah terdampak proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Saya mau langsung ajak Anda Putri dan pemirsa untuk berbincang dengan salah satu warga di sini. Setidaknya ada 11 kepala keluarga yang masih bertahan tinggal di sini. Boleh bergabung bersama kami. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak izin Pak kita ngobrol sedikit ya Pak. Oke. Bapak Paul Pak. Iya. Pak. Oke, Pak Paul. Sudah berapa lama warga bertahan di sini di tenda ini Pak? Oke, kami sudah bertahan di tenda ini. Mulai bangun tendanya itu di bulan November. Artinya hampir setahun ya Pak, tetap di sini dengan kondisi seperti ini Pak? Iya, sedang seperti begini kami. Nah, ini kan sebelumnya ketika Jakarta International Stadium ini akan dibangun, warga dijanjikan untuk direlokasi ke Kampung Susun Bayam, yang saat ini pun sudah jadi ya Pak. Kenapa hingga saat ini warga belum pindah ke sana? Oke, sebenarnya ya kami warga Kampung Bayam ini punya kerinduan banget untuk membuat sehingga pemerintah ini senang. Kan kurang dengar ya? Lanjut Pak. Oke. Ya, jadi tujuan kami ialah satu, yang kita mesti pegang bahwa kita mengaku bahwa kita adalah warga yang sederhana, warga yang kurang mampu. Enggak begini Pak, kan sampai saat ini warga belum bisa masuk ke sana ya. Kenapa Pak? Ya karena satu yang dijanjikan oleh Jakpro sama Pemprov ialah harus kita membayar pertama dulu kan mereka kasih tawaran dengan harga 1.500.000 per bulan.
Nah lalu mungkin mereka tahu ini orang kurang mampu, mereka turunin lagi harganya jadi 750. Berarti tapi 750.000 itu pun tentu belum disepakati warga begitu. Belum. Memang waktu mereka mengatakan demikian kepada kami punya patokan bahwa kami ini diizinkan untuk masuk ke JIS itu dengan peraturan pemerintah. Peraturan itu kalau tidak salah itu Pergub 979. Oke. Gini Pak, kan warga masih bertahan di sini sampai hampir 1 tahun ya ini ya Pak. Sekali. Kemudian kemarin juga pihak Lurah Papanggo menyampaikan bahwa warga harus pindah karena ini ada pembangunan trotoar begitu. Betul. Nah rencananya seperti apa Pak? Apakah warga tetap bertahan di sini atau pindah kemana nanti? Oke, kami memang sudah sepakat dengan teman-teman semua bahwa kami tetap harus untuk bertahan, ya bertahan untuk menantikan apa yang dijanjikan oleh pemerintah kepada kami, bahwa kami harus tinggal di dalam rumah susun. Seperti demikian. Kemarin ada kesepakatan warga sebenarnya kemarin diminta pindah kemarin, tapi Ya. warga nego kemudian kesepakatannya Jumat besok begitu ya Ya. Pak. Nah nanti warga ini Bapak dan teman-teman yang lain rencananya mau pindah kemana Pak? Nah untuk rencana pindah kami sih memang telah disepakati bahwa memang kami akan dikasih tempat untuk kami tempati, tapi itu kami masih berpikir lagi. Karena kenapa anak-anak kami sekolahnya cukup jauh nanti dari sana ke sini. Berarti itu tempat yang ditawarkan oleh pihak Pemprov. Iya. Mana Pak? Itu ada beberapa tempat di Jakarta Utara. Tapi kami pikir mungkin terlalu jauh seperti Nangkrek. Terus yang ada beberapa tempat lah yang diberikan untuk kami. Berarti rusun juga bentuknya. Ya, rusun, iya. Rusun untuk kami tempati. Seperti begitu. Kalau Bapak merasa cukup jauh, apakah nanti mungkin akan mencari kontrakan mungkin atau seperti apa? Nah itu memang kami sedang berpikir juga demikian. Kalau kami berpikir lagi untuk mau cari kontrakan, ya kami berpikir bagaimana ya. Kami pun kurang mampu kan. Kurang mampu karena jangankan untuk bayar kontrakan, makan aja kurang begitu ini gitu. Terima kasih Pak Paul untuk waktunya, nanti kita kembali berbincang lagi ya Pak. Itu tadi Putri dan pemirsa curhat dari salah satu warga yang tinggal di dalam gubuk bisa kami bilang, tenda yang mereka bangun, bahwa hingga saat ini sebenarnya belum ada kesepakatan walaupun pihak Pemprov DKI Jakarta meminta warga untuk pindah karena di sini akan dibangun trotoar, namun sebenarnya warga belum sepakat dan nanti kita akan tunggu bagaimana hari Jumat ketika warga memberikan janji kepada Pemprov akan pindah merelokasi diri mereka dari lokasi ini. Baik, terima kasih Anggia Eboni melaporkan langsung dari Kampung Bayam, Jakarta.